Selamat datang di channel ini, tempat kita membongkar asal-usul, sejarah berdirinya, dan cerita-cerita legendaris dari berbagai wilayah Nusantara dan dunia, dengan gaya narasi dramatis dan mudah dipahami. Sebelum kita mulai, pastikan kamu sudah tekan like, subscribe, dan tulis di kolom komentar cerita asal-usul apa yang ingin kamu dengar berikutnya. Karena komentar kamu bisa jadi episode selanjutnya. Sekarang, siapkan waktumu, karena kisahnya dimulai dari sini. Di bawah langit biru Pulau Dewata, denting gamelan menggema lembut di antara aroma dupa yang membubung ke udara. Sebuah menara tinggi berwarna emas dan merah diarak oleh puluhan pria berpakaian adat. Tangis bukan yang terdengar, melainkan doa dan senyum perpisahan. Inilah ngaben, ritual sakral masyarakat Bali, bukan sekadar pembakaran jenazah, tetapi perjalanan suci mengantar roh menuju kebebasan abadi. Hari ketika langit terasa lebih dekat. Fajar baru saja menyingsing di desa kecil kami di Bali. Cahaya matahari menyentuh pelan atap-atap rumah beratap genteng merah, memantulkan warna keemasan yang hangat. Udara pagi terasa lembab oleh embun, namun juga dipenuhi aroma bunga Kamboja dan dupa yang mengepul tipis dari halaman rumah. Hari ini bukan pagi biasa. Hari ini adalah hari pelaksanaan ngaben untuk kakek. Sejak subuh, halaman rumah telah ramai. Para wanita mengenakan kebaya putih dan selendang kuning sibuk merangkai canang sari. Jemari mereka bergerak cepat namun lembut, menyusun bunga warna-warni dengan ketelitian yang penuh doa. Sesekali terdengar tawa kecil, bercampur bisikan pelan tentang persiapan yang hampir selesai. Di sudut halaman, para pria bekerja membangun bade, menara kremasi yang menjulang tinggi. Kerangkanya terbuat dari bambu kokoh, dihiasi ukiran dan kain prada emas yang berkilau ketika terkena sinar matahari. Setiap bagian dipasang dengan hati-hati, seolah bukan sekadar bangunan, melainkan sebuah jalan suci menuju langit. Aku berdiri diam memandangi semuanya. Semalam, aku masih duduk di samping tubuh kakek yang terbujur damai dibalut kain putih bersih. Wajahnya tenang, seakan hanya tertidur panjang setelah hari yang melelahkan. Tidak ada raut kesakitan. Hanya keheningan yang dalam. Namun pagi ini, keheningan itu berubah menjadi gerak dan persiapan. Ini bukan hari untuk bersedih berlebihan, bisik ayah sambil menepuk pundakku. Kita mengantarkan beliau pulang. Pulang. Kata itu berputar-putar di kepalaku. Bagaimana mungkin api bisa menjadi jalan pulang? Bagaimana mungkin membakar tubuh seseorang disebut sebagai bentuk cinta? Suara gamelan mulai terdengar dari balai banjar. Dentingannya lembut, perlahan, seperti detak jantung desa yang ikut berdetak bersama kami. Nada-nada itu tidak terdengar seperti lagu duka. Justru ada irama yang terasa ringan, seperti perayaan kecil yang penuh makna. Angin pagi berembus pelan, menggerakkan kain putih yang menutupi tubuh kakek. Untuk sesaat, aku merasa ia sedang berpamitan. Seorang pemangku datang membawa tirta suci. Ia memercikkan air ke arah keluarga dan sesaji, melantunkan doa dalam bahasa yang kuno dan sakral. Semua orang menangkupkan tangan di depan dada. Aku ikut menunduk. Di antara wangi dupa dan cahaya matahari yang semakin terang, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Rasa sedih itu masih ada, berat dan nyata. Namun di baliknya, ada kehangatan, sebuah keyakinan bahwa ini bukan akhir yang gelap. Badai kini berdiri sempurna. Tingginya menjulang, dihiasi warna merah, emas, dan biru. Ia tampak seperti istana kecil yang siap membawa jiwa kakek lebih tinggi dari yang bisa kubayangkan. Desa kami tidak tenggelam dalam tangis. Kami sibuk, kami berdoa, kami bekerja bersama. Gotong royong menjadi pelukan besar yang menenangkan hati. Dan untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa kematian di tanah Bali bukanlah tentang kehilangan semata. Ia adalah perjalanan. Perjalanan yang harus diantar dengan hormat, dengan doa, dan dengan keberanian untuk melepaskan. Langit pagi terasa lebih dekat hari itu. Seolah-olah ia benar-benar sedang menunggu. Arak-arakan menuju keabadian. Matahari telah naik lebih tinggi ketika suara gamelan berubah menjadi lebih cepat dan bergetar. Irama itu menggema di seluruh penjuru desa di Bali, memanggil warga untuk berkumpul.
Pagi yang tadi terasa hangat kini berubah menjadi lautan manusia berpakaian putih. Hari arak-arakan telah tiba. Badai yang sejak subuh berdiri megah kini siap diangkat. Hiasan emas dan kain prada merahnya berkibar diterpa angin. Dari dekat, aku bisa melihat detail ukiran yang begitu rumit, naga kecil, bunga teratai, dan simbol-simbol suci yang mengandung doa. Puluhan pria berdiri di bawah rangka bambu panjang yang menopangnya. Mereka mengenakan udeng putih yang terikat rapi di kepala, wajah-wajah mereka serius namun penuh tekad. "Awas, angkat!" seru salah satu tetua. Serentak, badai itu terangkat dari tanah. Sorakan kecil terdengar, disusul tepukan semangat. Aku merasakan tanah sedikit bergetar ketika kaki-kaki mereka mulai melangkah serempak. Prosesi ngaben pun dimulai. Di barisan depan, para penabuh gamelan berjalan sambil memainkan kendang dan gong. Dentingannya kini lebih hidup, hampir seperti tarian yang membuka jalan. Anak-anak kecil berdiri di tepi jalan, menatap dengan mata lebar penuh rasa ingin tahu. Aku berjalan di samping ibu, menggenggam ujung selendangnya agar tidak terpisah oleh kerumunan. Di belakang kami, lembu hitam besar dengan tanduk melengkung tinggi diarak perlahan. Kilau ornamen emasnya memantulkan cahaya matahari siang. Setiap kali rombongan tiba di persimpangan jalan, badai diputar dengan cepat. Para pengusung menggoyangkannya ke kiri dan ke kanan sebelum memutarnya beberapa kali. Aku terkejut melihatnya. "Supaya roh tidak kembali ke rumah," bisik ayah pelan. "Agar beliau benar-benar bebas." Angin siang bertiup lebih kencang, membuat kain-kain hiasan menari liar. Untuk sesaat, aku merasa menara itu benar-benar hidup, seolah sedang berjuang melepaskan satu jiwa dari dunia yang fana. Sepanjang jalan, warga desa berdiri menangkupkan tangan memberi penghormatan. Beberapa ikut bergabung dalam arak-arakan. Tidak ada tangisan keras. Yang ada hanyalah wajah-wajah yang penuh empati dan doa. Namun di dalam dadaku, perasaan itu bergolak. Aku bangga karena kakek diantar dengan kehormatan. Tapi aku juga takut pada momen ketika api benar-benar menyala. Debu beterbangan setiap kali langkah kaki menghentak tanah. Bau keringat bercampur dupa dan bunga menciptakan aroma yang kuat, seolah hari ini akan terukir selamanya dalam ingatanku. Setelah perjalanan cukup panjang, kami tiba di Setra, tanah lapang tempat pembakaran akan dilakukan. Badai diturunkan perlahan. Para pria menarik napas panjang, menyeka peluh dari dahi mereka. Langit mulai berubah warna, sedikit lebih hangat dari sebelumnya. Aku menatap lembu hitam yang kini berada di tengah lapangan. Di sanalah tubuh kakek akan dipindahkan. Irama gamelan perlahan melambat. Suasana yang tadi penuh gerak kini menjadi lebih sunyi. Perjalanan di atas tanah telah selesai. Namun perjalanan sesungguhnya, menuju keabadian, baru saja akan dimulai. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasakan arti melepaskan. Saat api mulai berbicara, sore turun perlahan di atas Setra. Langit di Bali berubah jingga keemasan, seakan ikut menyaksikan momen yang tak akan terulang. Angin berembus pelan, membawa sisa aroma dupa dan bunga yang sejak pagi memenuhi udara. Badai berdiri diam. Lembu hitam dengan tanduk melengkung tinggi berada di tengah lapangan, gagah dan sunyi. Saatnya tiba. Tubuh kakek dipindahkan dari badai menuju lembu. Para pria yang dituakan naik dengan hati-hati, membuka kain putih yang membungkusnya. Semua orang menahan napas. Tidak ada suara selain doa pemangku yang dilantunkan pelan namun mantap. Aku merasakan jantungku berdetak lebih cepat. Tubuh itu kemudian diangkat perlahan, dibawa turun dengan penuh hormat. Tidak ada tergesa-gesa. Setiap langkah terasa sakral, seolah waktu sendiri ikut melambat. Ketika jasad kakek dimasukkan ke dalam tubuh lembu, dadaku terasa runtuh. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Di sampingku, ibu menggenggam tanganku erat. Ayah menunduk dalam, bibirnya komat kamit memanjatkan doa. Dalam tradisi ngaben, lembu bukan sekadar simbol. Ia dipercaya sebagai kendaraan suci yang akan mengantar roh menuju alam berikutnya. Api yang menyala nanti bukan penghancur, melainkan penyuci. Pemangku melangkah maju membawa obor suci. Semua orang mundur beberapa langkah. Hening menyelimuti lapangan. Bahkan angin seakan berhenti. Obor itu disentuhkan pada bagian bawah lembu yang telah dipenuhi bahan pembakar.
Awalnya hanya asap tipis yang muncul. Lalu terdengar bunyi retakan kecil, kayu yang mulai dimakan api. Nyala kecil itu tumbuh. Perlahan, api merambat naik, menjilat sisi hitam lembu. Cahaya oranye memantul di wajah-wajah yang berdiri melingkar. Tidak ada teriakan. Tidak ada kepanikan. Hanya doa. Api semakin besar. Panasnya mulai terasa di kulitku. Asap putih membumbung tinggi ke langit senja, membentuk pusaran yang perlahan menyatu dengan awan. Aku menatap nyala itu dengan campuran takut dan takjub. Selama ini aku selalu melihat api sebagai sesuatu yang menghabiskan. Namun di hadapanku sekarang, api tampak seperti tangan lembut yang sedang melepaskan satu jiwa dari belenggu dunia. Gamelan kembali berbunyi, kali ini lebih pelan dan dalam. Nadanya seperti lagu perpisahan yang penuh harapan. Air mataku berhenti mengalir. Di antara gemuruh kayu terbakar dan cahaya yang terus membesar, aku merasakan sesuatu yang berubah dalam diriku. Rasa kehilangan yang tadi menyesakkan perlahan digantikan oleh keheningan yang damai. Selamat jalan, bisikku dalam hati. Api terus menyala hingga bentuk lembu perlahan runtuh menjadi bara merah. Matahari tenggelam sepenuhnya, meninggalkan semburat ungu di langit. Dan di momen itu, aku mengerti. Api tidak sedang mengambilnya dariku. Api sedang mengantarnya pulang. Bara yang menyisakan cahaya. Malam turun perlahan di atas Setra. Api yang tadi menjulang tinggi kini mulai mengecil, berubah menjadi bara merah yang berpendar lembut di tengah gelap. Asap tipis masih membumbung, menyatu dengan langit malam di Bali yang dipenuhi bintang. Orang-orang tidak langsung pulang. Beberapa masih duduk bersila, menatap sisa api dengan wajah tenang. Gamelan telah berhenti sejak matahari tenggelam, menyisakan kesunyian yang dalam namun tidak menakutkan. Angin malam berembus pelan, membawa sisa panas yang perlahan memudar. Aku berdiri menatap bara itu. Tadi sore, aku melihat api melahap bentuk lembu hitam yang megah. Sekarang, yang tersisa hanyalah cahaya merah kecil yang berkelip di antara abu. Ayah berdiri di sampingku. Besok pagi kita kembali, katanya pelan. Kita kumpulkan yang tersisa. Aku mengangguk, meski hatiku terasa aneh. Tidak lagi sesak seperti tadi siang. Ada ruang kosong, tetapi ruang itu tidak menyakitkan. Seolah-olah sesuatu telah dilepaskan. Keesokan paginya, kami kembali ke Setra. Matahari belum terlalu tinggi. Embun masih menempel di rumput. Lapangan yang kemarin dipenuhi keramaian kini terasa lengang. Di tengahnya, tersisa gundukan abu berwarna keabu-abuan dengan serpihan putih tulang yang rapuh. Tidak ada lagi lembu hitam. Tidak ada lagi nyala api besar. Tidak ada lagi bentuk yang bisa kukenali sebagai kakek. Dalam tradisi Ngaben, inilah tahap penyempurnaan. Abu dan sisa tulang yang telah disucikan akan dikumpulkan untuk kemudian dihanyutkan ke laut atau sungai. Tubuh dikembalikan ke alam, agar unsur-unsurnya menyatu kembali dengan semesta. Pemangku datang membawa wadah kecil dan perlengkapan doa. Ia duduk bersila di depan abu, melantunkan mantra dengan suara dalam dan bergetar. Kami semua menangkupkan tangan. Dengan hati-hati, ayah dan beberapa pria lain mulai mengumpulkan serpihan tulang putih menggunakan penjepit bambu kecil. Setiap potongan diperlakukan dengan hormat, seolah masih memiliki kehidupan. Aku diminta memegang wadah itu. Tanganku gemetar saat abu halus dituangkan ke dalamnya. Ringan sekali. Terlalu ringan untuk seseorang yang pernah menggendongku saat kecil, yang suaranya dulu memenuhi rumah dengan tawa keras. Namun saat aku menatap abu itu lebih lama, aku mulai mengerti. Tubuh memang telah berubah menjadi debu. Tetapi kenangan tidak pernah ikut terbakar. Aku teringat suara kakek memanggil namaku, kisah-kisahnya tentang masa muda, tangannya yang kasar namun hangat ketika menggenggam tanganku. Semua itu masih ada. Angin pagi bertiup pelan, mengangkat sedikit abu yang tersisa dan membawanya terbang sesaat sebelum jatuh kembali ke tanah. Aku mengikuti gerakannya dengan mata. Mungkin beginilah hidup bekerja. Datang dari tanah. Berjalan di atas tanah. Lalu kembali menjadi bagian darinya. Ketika wadah kecil itu akhirnya tertutup, aku tidak lagi menangis. Ada kesedihan, tentu saja. Tetapi lebih besar dari itu adalah pemahaman. Api semalam bukanlah akhir. Ia adalah jembatan.
Dan di antara bara yang telah padam, aku menemukan cahaya kecil dalam diriku sendiri, cahaya keberanian untuk menerima bahwa semua yang hidup suatu hari akan kembali. Kembali ke laut, kembali ke asal. Beberapa hari setelah bara terakhir padam, kami bersiap menuju laut. Pagi itu langit di Bali tampak begitu luas dan bersih, seolah tak menyisakan jejak kesedihan. Angin membawa aroma asin yang lembut, bercampur wangi bunga yang kembali kami siapkan untuk upacara kecil hari ini. Wadah kecil berisi abu kakek berada di tangan ayah. Aku berjalan di sampingnya, menatap garis cakrawala yang membentang tanpa batas. Ombak datang dan pergi dengan irama yang tenang. Tidak tergesa, tidak ragu. Dalam rangkaian ngaben, pelepasan abu ke laut adalah penyempurnaan terakhir. Tubuh yang telah disucikan api kini dikembalikan kepada alam semesta. Air menjadi jalan terakhir sebelum roh benar-benar melanjutkan perjalanan. Kami membentangkan kain putih kecil di atas pasir. Pemangku duduk bersila, melantunkan doa dengan suara dalam yang menyatu dengan debur ombak. Setiap mantra terdengar seperti jembatan antara dunia yang terlihat dan yang tak kasat mata. Aku memejamkan mata. Bayangan kakek muncul dalam ingatanku, tertawa keras saat mengajariku memancing, duduk di beranda rumah saat senja, memanggil namaku dengan suara berat yang akrab. Semua itu terasa begitu dekat, seolah ia berdiri di sampingku sekarang. Sudah waktunya, bisik ayah pelan. Kami melangkah mendekati bibir pantai. Air laut menyentuh kaki kami, dingin namun menyegarkan. Ombak kecil datang seolah menyambut. Ayah membuka wadah itu perlahan. Angin pagi langsung menyentuh abu halus di dalamnya. Untuk sesaat, partikel-partikel kecil itu berkilau di terpa cahaya matahari. Ayah memandangku. Pegang bersama. Tanganku menyentuh wadah itu. Bersama-sama, kami memiringkannya. Abu jatuh perlahan, sebagian langsung tersapu ombak, sebagian lagi melayang di udara sebelum akhirnya larut. Laut menerima semuanya tanpa suara. Tidak ada kilatan cahaya. Tidak ada tanda ajaib. Hanya ombak yang terus bergerak, seperti biasa. Namun di dalam dadaku, ada sesuatu yang berubah. Aku tidak lagi merasakan kehilangan yang berat. Yang ada hanyalah keheningan yang hangat. Seolah-olah aku baru saja menyelesaikan sebuah janji. Pemangku menutup doa dengan percikan tirta suci ke arah laut. Kami semua menangkupkan tangan untuk terakhir kalinya dalam rangkaian ini. Angin bertiup lebih kencang, menggerakkan rambutku. Aku memandang lautan luas. Mungkin kakek kini ada di setiap ombak yang datang dan pergi. Mungkin ia ada di angin yang menyentuh wajahku. Mungkin ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa kupahami. Di tanah Bali, kehidupan dan kematian tidak pernah dipisahkan oleh garis tegas. Keduanya hanyalah bagian dari lingkaran yang sama. Dan pagi itu, saat abu terakhir larut dalam air, aku mengerti sepenuhnya. Melepaskan bukan berarti kehilangan. Melepaskan berarti mempercayakan. Kami berbalik meninggalkan pantai, langkah terasa lebih ringan dari sebelumnya. Karena yang kami antar hari ini bukan sekadar abu, melainkan cinta yang kami izinkan kembali ke asalnya. Sunyi yang mengajarkan. Hari-hari setelah pelepasan abu terasa berbeda. Desa di Bali kembali seperti biasa. Anak-anak berlari di jalan kecil, suara ayam berkokok setiap pagi, dan bau masakan sore kembali memenuhi udara. Tidak ada lagi keramaian besar seperti saat ngaben berlangsung. Namun di dalam diriku, ada ruang baru yang terbuka. Aku duduk di beranda rumah sore itu, tempat kakek dulu sering duduk sambil menyeruput kopi panas. Kursi kayunya masih ada, cangkir tuanya masih tersimpan di dapur. Matahari tenggelam perlahan, memantulkan cahaya jingga di langit yang luas. Dulu, aku takut membayangkan hari ketika kursi itu kosong. Sekarang kursi itu memang kosong, tetapi tidak terasa hampa. Aku mulai memahami bahwa yang hilang hanyalah kehadiran fisiknya. Suara tawanya masih hidup dalam ingatanku. Nasihat-nasihatnya masih terngiang di telingaku. Bahkan caranya memanggil namaku terasa begitu jelas seakan baru kemarin terjadi. Aku memejamkan mata dan mengingat kembali hari ketika api menyala. Ketika bara berubah menjadi abu. Ketika abu larut dalam ombak. Setiap tahapnya seperti pelajaran yang perlahan membuka mataku.
Api mengajarkanku tentang keberanian melepaskan. Abu mengajarkanku tentang kesederhanaan. Laut mengajarkanku tentang keluasan menerima. Di tanah ini, kematian tidak dibisikkan dengan ketakutan. Ia diterima sebagai bagian dari perjalanan hidup. Orang-orang tidak hanya berduka, tetapi juga bekerja bersama, berdoa bersama, dan saling menguatkan. Aku melihat nenek di dapur, kini lebih sering tersenyum meski matanya masih menyimpan sisa kerinduan. Ayah kembali bekerja seperti biasa. Ibu kembali merangkai canang sari setiap pagi. Hidup terus berjalan. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa marah pada waktu karena terus bergerak maju. Angin sore menyentuh wajahku. Aku menatap langit yang perlahan berubah ungu. Mungkin begini rasanya menjadi dewasa, belajar bahwa kehilangan tidak selalu berarti kehancuran. Bahwa melepaskan adalah bentuk cinta paling tulus. Aku berdiri dan berjalan ke halaman, menatap tempat di mana badai dulu berdiri megah. Kini hanya tanah biasa yang tersisa. Namun di tanah itulah aku belajar sesuatu yang tidak akan pernah hilang. Hidup adalah titipan. Tubuh adalah sementara. Cinta adalah yang abadi. Suara gamelan dari desa lain terdengar samar tertiup angin malam. Mungkin ada keluarga lain yang sedang menjalani perjalanan yang sama. Aku tersenyum kecil. Kini aku tidak lagi takut pada api. Tidak lagi gentar pada kata perpisahan. Karena aku tahu, selama doa masih terucap dan kenangan masih hidup, tidak ada yang benar-benar hilang. Dan di dalam sunyi yang lembut itu, aku merasa kakek tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berubah cara hadirnya. Lingkaran yang tak terputus. Beberapa minggu setelah semua rangkaian selesai, aku mulai sering duduk di pura kecil dekat rumah. Pura itu tidak besar, hanya pelinggi sederhana dengan ukiran batu yang mulai ditumbuhi lumut. Namun di sanalah aku merasa paling tenang. Di tanah Bali, kehidupan tidak pernah dipandang sebagai garis lurus. Ia adalah lingkaran, datang, hidup, kembali, lalu datang lagi dalam wujud yang baru. Aku teringat penjelasan pemangku saat upacara ngaben berlangsung. Raga hanyalah pakaian, katanya waktu itu. Yang sejati adalah atma, jiwa yang abadi. Ia tidak terbakar. Ia tidak hancur. Kata-kata itu kini terngiang jelas di kepalaku. Jika tubuh hanyalah pakaian, maka api bukanlah akhir. Ia hanya membantu jiwa melepaskan pakaian lamanya. Aku menatap dupa yang mengepul pelan di depan pelinggih. Asapnya naik lurus ke atas, lalu perlahan memudar di udara. Tidak pernah benar-benar hilang, hanya berubah bentuk. Mungkin seperti itulah kehidupan. Kakek pernah bercerita tentang reinkarnasi. Tentang bagaimana jiwa bisa kembali lahir, mungkin di keluarga yang sama, mungkin di tempat yang berbeda. Waktu itu aku hanya mengangguk tanpa benar-benar mengerti. Sekarang aku mulai memahaminya. Jika jiwa itu abadi, maka perpisahan hanyalah jeda sementara. Mungkin suatu hari, dalam tawa seorang bayi yang baru lahir, atau dalam tatapan seseorang yang terasa begitu akrab, aku akan merasakan sesuatu yang sama seperti saat bersama kakek. Pemikiran itu tidak membuatku berharap berlebihan. Ia hanya memberiku ketenangan. Hidup bukan tentang mempertahankan selamanya. Hidup tentang menerima perubahan. Aku memejamkan mata, mencoba merasakan napasku sendiri. Masuk, keluar, datang, pergi. Setiap tarikan napas adalah kelahiran kecil. Setiap hembusan napas adalah pelepasan kecil. Bukankah seluruh hidup memang seperti itu? Aku tersenyum pelan. Di sekolah, teman-temanku berbicara tentang masa depan, tentang cita-cita dan impian. Dulu aku merasa takut memikirkan waktu yang terus berjalan. Takut kehilangan lebih banyak lagi. Namun sekarang, setelah melewati semua ini, aku melihat waktu dengan cara berbeda. Waktu bukan musuh. Ia adalah arus yang membawa kita berkeliling dalam lingkaran besar kehidupan. Aku membuka mata dan menatap langit biru di atas pura. Burung-burung terbang melintas tanpa ragu. Mungkin jiwa kakek kini sedang mempersiapkan perjalanannya yang baru. Mungkin ia sedang menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Dan ketika hari itu tiba, jika memang ditakdirkan, aku berharap bisa menyambutnya tanpa rasa takut. Karena aku telah belajar satu hal penting dari semua ini. Tidak ada yang benar-benar berakhir. Yang ada hanyalah perubahan bentuk,
perubahan waktu, dan perubahan cara kita memahami cinta. Lingkaran itu terus berputar. Dan kini aku tidak lagi berdiri di luarnya. Aku adalah bagian darinya. Berdamai dengan angin. Musim berganti perlahan di Bali. Hujan sempat turun beberapa hari, membasahi tanah yang dulu menjadi tempat berdirinya badai. Rumput kecil mulai tumbuh di sana, hijau dan segar, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Aku berdiri di halaman rumah sore itu, memandangi tempat tersebut. Dulu, setiap kali melewatinya, dadaku terasa nyeri. Ada bayangan api, ada kenangan tentang asap yang membumbung tinggi. Namun kini, yang kurasakan hanyalah ketenangan yang lembut. Angin bertiup pelan, menggerakkan dedaunan dan kain jemuran di samping rumah. Angin yang sama seperti hari ketika abu kakek dilepaskan ke laut setelah rangkaian ngaben selesai. Aku memejamkan mata dan membiarkan angin menyentuh wajahku. Dulu aku bertanya-tanya, bagaimana mungkin orang-orang di desa bisa tetap tersenyum di tengah perpisahan? Bagaimana mungkin mereka menyebut api sebagai pembebasan? Kini aku mulai mengerti. Berdamai bukan berarti tidak merindukan. Berdamai berarti menerima bahwa rindu adalah bagian dari cinta. Aku masih merindukan suara kakek. Masih merindukan caranya memanggil namaku dengan nada berat dan penuh canda. Namun kerinduan itu tidak lagi terasa seperti luka terbuka. Ia berubah menjadi kenangan hangat yang bisa kupegang tanpa rasa sakit. Sore itu, nenek duduk di beranda dengan tenang, merangkai bunga untuk sesaji kecil. Wajahnya lebih cerah dari sebelumnya. Sesekali ia menatap langit, seolah berbicara pada seseorang yang tak terlihat. Aku duduk di sampingnya. "Kamu sudah tidak sedih lagi?" tanyaku pelan. Nenek tersenyum lembut. "Sedih itu ada. Tapi bukan berarti kita harus tenggelam di dalamnya." Ia menunjuk ke arah langit yang mulai berwarna keemasan. "Lihat matahari. Setiap hari ia tenggelam. Tapi kita tidak menyebutnya hilang. Kita tahu ia akan terbit lagi." Kata-kata itu sederhana, namun terasa begitu dalam. Mungkin memang begitulah cara hidup bekerja. Kita tidak pernah benar-benar kehilangan, hanya berganti waktu untuk bertemu. Aku menatap langit senja yang perlahan berubah ungu. Dalam hati, aku berbicara pelan pada kakek. Aku tidak lagi memintanya kembali. Aku tidak lagi memprotes takdir. Aku hanya mengucapkan terima kasih. Terima kasih atas pelajaran tentang keberanian melepaskan. Terima kasih atas kenangan yang tetap tinggal. Terima kasih karena melalui perpisahan ini, aku belajar memahami hidup. Angin kembali berembus, lebih sejuk dari sebelumnya. Aku tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa utuh. Bukan karena kesedihan telah hilang, tetapi karena aku telah menerima bahwa kehilangan adalah bagian dari perjalanan menjadi manusia. Dan di bawah langit Bali yang luas, aku akhirnya berdamai. Langkah yang lebih ringan. Waktu berjalan tanpa suara. Di Bali, hari-hari kembali dipenuhi rutinitas sederhana, suara ayam di pagi hari, aroma nasi yang baru matang, dan denting gamelan dari pura saat hari suci tiba. Namun ada sesuatu yang berbeda dalam diriku. Aku mulai menyadari bahwa setelah melewati rangkaian ngaben, hidup terasa lebih jujur. Seolah-olah tirai tipis yang dulu menutupi pandanganku tentang kematian kini telah tersibat. Aku tidak lagi melihat masa depan dengan ketakutan yang sama. Suatu sore, aku berjalan menyusuri pematang sawah di belakang desa. Padi menguning bergoyang pelan diterpa angin. Langit biru membentang luas tanpa batas. Di kejauhan, gunung berdiri kokoh, seakan menjadi saksi bisu dari generasi yang datang dan pergi. Aku berhenti sejenak dan menarik napas dalam. Dulu aku berpikir hidup harus panjang agar berarti. Bahwa kebahagiaan diukur dari berapa lama kita bisa mempertahankan sesuatu. Kini aku mengerti, makna hidup bukan pada panjangnya waktu, melainkan pada cara kita menjalaninya. Kakek tidak hidup selamanya. Namun setiap detik yang ia habiskan untuk keluarga terasa utuh dan penuh. Ia tidak meninggalkan harta melimpah, tetapi ia meninggalkan nilai tentang kerja keras, tentang kejujuran, tentang cinta yang tidak banyak kata. Dan mungkin itulah warisan yang sesungguhnya. Aku mulai memikirkan mimpiku sendiri. Tentang sekolah, tentang cita-cita,
tentang dunia yang lebih luas dari desa kecil ini. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak ragu melangkah. Jika hidup memang sebuah lingkaran, maka tugasku adalah berjalan di bagianku dengan sepenuh hati. Aku tersenyum kecil, membayangkan kakek melihatku dari suatu tempat yang tak terlihat. Bukan dengan kesedihan, tetapi dengan kebanggaan. Angin sore bertiup lebih kencang, membuat padi berdesir seperti bisikan lembut. Suara itu mengingatkanku pada api yang dulu menyala, kuat namun akhirnya menjadi cahaya yang menuntun. Kini aku tidak lagi melihat kematian sebagai ancaman yang membayangi masa depan. Aku melihatnya sebagai pengingat bahwa setiap hari adalah kesempatan. Kesempatan untuk mencintai lebih dalam. Kesempatan untuk berbicara lebih jujur. Kesempatan untuk hidup lebih berani. Langkahku terasa lebih ringan saat kembali ke rumah. Bukan karena beban telah hilang sepenuhnya, tetapi karena aku telah belajar membawanya dengan cara yang berbeda. Di halaman rumah, rumput yang tumbuh di bekas tempat berdirinya badai kini semakin hijau. Hidup benar-benar tidak pernah berhenti. Aku memandangnya dengan rasa syukur. Dan untuk pertama kalinya sejak hari itu, aku menatap masa depan bukan dengan rasa takut, melainkan dengan harapan. Api tidak pernah padam. Setahun telah berlalu sejak hari ketika api menyala di setra desa kami di Bali. Waktu bergerak pelan namun pasti, membawa musim hujan dan kemarau silih berganti. Rumah tetap berdiri. Pura tetap ramai saat hari suci. Sawah kembali menguning seperti biasa. Dan aku, tidak lagi sama. Pagi ini aku berdiri di halaman rumah, tepat di tempat badai pernah menjulang tinggi dalam rangkaian ngaben kakek. Kini hanya tanah biasa dengan rumput yang tumbuh subur. Tak ada tanda kemegahan. Tak ada jejak api. Namun di dalam diriku, hari itu masih menyala. Aku memandang langit biru yang luas. Dulu, aku takut pada langit setelah melihat asap membumbung ke arahnya. Kini, setiap kali menatapnya, aku justru merasa dekat, seolah langit adalah pengingat bahwa hidup jauh lebih besar dari ketakutanku. Aku teringat setiap tahap perjalanan itu. Dari badai yang menjulang seperti menara doa. Dari lembu hitam yang gagah. Dari api yang perlahan melahap dan membebaskan. Dari abu yang larut di laut tanpa sisa. Semua itu dulu terasa berat. Terlalu besar untuk kupahami. Kini aku tahu, setiap bagian adalah pelajaran. Api mengajarkanku keberanian. Abu mengajarkanku kerendahan hati. Laut mengajarkanku keikhlasan. Waktu mengajarkanku kesabaran. Aku tidak lagi bertanya mengapa perpisahan harus terjadi. Aku tidak lagi memohon agar waktu berhenti. Karena aku mengerti, jika tidak ada akhir, maka kita tidak akan pernah benar-benar menghargai awal. Nenek memanggil dari dalam rumah, suaranya lebih ringan dari setahun lalu. Ayah dan ibu sudah kembali dengan kesibukan masing-masing. Hidup terus berputar, tanpa menunggu siapapun. Namun ada satu hal yang tidak ikut berlalu. Cinta. Cinta yang dulu mengantar kami membangun badai bersama. Cinta yang menahan tangis saat api menyala. Cinta yang menguatkan tangan saat abu dilepaskan ke laut. Cinta itu tetap tinggal. Aku melangkah pelan menuju gerbang rumah. Angin pagi menyentuh wajahku, sama seperti hari ketika prosesi dimulai. Tapi kini aku tidak lagi merasa takut. Jika suatu hari aku harus menghadapi perpisahan lagi, aku tahu aku akan mampu berdiri. Karena aku telah belajar bahwa kehilangan bukanlah jurang gelap. Ia adalah jembatan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Aku tersenyum kecil. Di tanah Bali, api tidak pernah benar-benar padam. Ia hidup dalam doa, dalam tradisi, dalam hati setiap orang yang pernah belajar melepaskan dengan tulus. Dan di dalam diriku sendiri, ada cahaya kecil yang terus menyala. Cahaya yang lahir dari hari ketika aku belajar bahwa akhir hanyalah bentuk lain dari awal. Langit terasa luas. Langkahku terasa mantap. Hatiku terasa utuh. Api itu mungkin telah menjadi abu. Namun maknanya akan selalu hidup. Ketika api menjadi cahaya. Di tanah suci Bali, kehidupan tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu berjalan berdampingan dengan perpisahan, dengan doa, dengan keyakinan bahwa setiap akhir hanyalah gerbang menuju perjalanan berikutnya.
Tradisi ngaben mengajarkan sesuatu yang tidak selalu mudah dipahami oleh hati yang sedang berduka, bahwa melepas adalah bentuk tertinggi dari cinta. Api yang menyala bukan untuk menghancurkan. Ia hadir untuk membebaskan. Asap yang membumbung bukan tanda kehilangan. Ia adalah jalan pulang. Dan abu yang larut di laut bukan akhir dari keberadaan. Ia adalah penyatuan kembali dengan alam semesta. Dari kisah ini, kita belajar bahwa hidup tidak diukur dari lamanya kita bernapas, tetapi dari seberapa tulus kita mencintai, seberapa dalam kita menghargai waktu, dan seberapa ikhlas kita merelakan. Di balik tangis, ada kelegaan. Di balik perpisahan, ada pemahaman. Di balik api, ada cahaya. Mungkin suatu hari, kita semua akan berdiri di titik yang sama, menghadapi kehilangan, menatap langit, dan mencari makna di antara doa-doa yang terucap pelan. Saat hari itu tiba, semoga kita ingat bahwa tidak ada cinta yang benar-benar hilang, tidak ada doa yang sia-sia, dan tidak ada perpisahan yang tanpa arti. Karena seperti api dalam ngaben, hidup kita pun akan berubah bentuk, namun maknanya akan tetap tinggal di hati mereka yang pernah kita sentuh. Langit tetap luas, laut tetap tenang, dan kehidupan akan selalu berlanjut. Terima kasih telah menyelami kisah ini. Semoga setiap langkah kita dipenuhi keberanian untuk hidup sepenuhnya, dan keikhlasan untuk melepaskan saat waktunya tiba. Api. Begitulah kisah di balik asal-usul dan sejarah yang jarang dibahas. Bukan sekadar cerita masa lalu, tapi jejak yang membentuk dunia yang kita kenal hari ini. Kalau kamu suka konten cerita sejarah, asal-usul kota, legenda, dan kisah tersembunyi seperti ini, jangan lupa bantu channel ini berkembang dengan klik like, subscribe, dan share ke teman kamu. Tulis juga di kolom komentar, kisah apa yang ingin kamu dengar di episode berikutnya. Siapa tahu, cerita pilihan kamu yang akan kita angkat selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu di kisah berikutnya, karena setiap tempat punya rahasianya sendiri.